A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun wala biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun. Tanzilum mir rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yakin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa JTV Kaismaya yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yang di antara nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam, yang semoga hingga sore hari ini kita masih bisa rasakan di dada kita. Dan alhamdulillah pada episode kali ini adalah episode yang ketiga Kaismaya, yang mana pada sore kali ini akan diasuh oleh Al-Ustadz Alvin Shahih hafizahullah ta'ala. Beliau adalah pendiri sekaligus mudir pesantren Gria Tilawah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, kalau mendengar Mas Mis'al ya, Masya Allah. Ini masih umur berapa ini Mas Mis'al? 10. Masya Allah. Ini muridnya salah satunya yang umur 10 banyak Ustadz, ataukah yang di atasnya? Ya, kita punya pesantren Sabtu Ahad Gria Tilawah. Salah satunya beliau ini muridnya. Masya Allah. Sudah hafal berapa Quran Mas Mis'al? Berapa juz? 3 juz. Subhanallah. 3 juz. Pemirsa bisa mengambil ibrah. Semoga pemirsa bisa mengambil ibrah. Dari anak yang masih berumur 10 tahun ini sudah 3 juz ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan kali ini temanya apa Ustadz? Kita akan bawakan Ustadz. Insyaallah kita akan mengkaji tentang motivasi Quran. Motivasi Quran. Motivasi Ini Quran. the spirit of Quran Ustadz ya. Ya, seputar itulah. Iya. Ya, pemirsa, nanti apabila Anda ingin berinteraksi langsung kepada kami, kepada Ustadz Alvin, bisa langsung telepon di nomor 400 107 lagi 400 107 atau di nomor SMS 0856 46 47 6466. Baik pemirsa, untuk menyingkat waktu kita persilakan kepada Ustadz Alvin. Fadhil Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nadhira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Pemirsa Kaismaya CTV, mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Allah memilih kita
dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu nikmat yang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerinci nikmat-nikmat di dalam surat Ar-Rahman, Allah menyebut di antara nikmat yang paling tinggi setelah penyebutan nama Ar-Rahman adalah Allamal Quran. Bahkan nikmat itu lebih tinggi daripada nikmat penciptaan diri kita sendiri. Ar-Rahman Allamal Quran, baru Khalaqal Insan, penciptaan manusia. Yang akan kita kaji pada sore hari ini adalah seputar motivasi Al-Quran. Insya Allah akan berurutan materinya nanti. Dalam kitab-kitab berbahasa Arab, Riyadhus Shalihin, atau kitab-kitab hadis, atau kitab-kitab yang berisi nasihat-nasihat agama, selalu tercantum Fadlul Quran, Fadlul Qiraatil Quran, keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Ada sebuah pertanyaan kadang ketika membaca bab-bab seperti itu. Keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Tentunya para mu'allif, para penulis kitab zaman dahulu itu punya tujuan agar betul-betul Al-Quran ini diutamakan. Apalagi beriman kepada kitabullah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga. Dan kalau kita lihat dari 6 rukun iman yang kerap kali kita ulang-ulang sedari kecil sampai besar begini, satu-satunya rukun iman yang bisa kita pegang ya Alkitab, beriman kepada Alkitab itu, yakni kepada Al-Quran, kepada kitabullah. Allah kita juga tidak melihatnya, Allah maha gaib. Kemudian malaikat juga begitu dan seterusnya. Nabi pun kita nggak menangi. Maka kita nanti akan mengkaji bagian yang pertama, yaitu Allah menyebutkan Al-Quran sebagai kitab istimewa. Keistimewaannya di mana? Kemudian kita akan membicarakan sedikit tentang i'jazul Quran, tantangan Al-Quran kepada pihak lain untuk membuat semacamnya. Kemudian bagian daripada motivasi Al-Quran itu adalah penyebutan pahala sebagai balasan bagi orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Kita berangkat dari penyebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran sebagai buku yang istimewa, sebagai kitab yang istimewa. Orang sekarang kalau dikatakan buku, ya mungkin memahaminya, waduh, ya, satu mushaf itu. Padahal dulu-dulunya Al-Quran pada periode Rasulullah SAW tersebar di lembaran-lembaran. Ada kalanya di kulit binatang yang sudah disamak, ada kalanya di tanah liat yang sudah dibikin seperti papan begitu, atau di kayu dan sebagainya. Kemudian baru pada zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dibukukan. Kita lihat keistimewaan Al-Quran ditinjau dari definisi yang diberikan oleh para ulama-ulama usul, yaitu Al-Quran itu kalamullah ta'ala al-mu'jizu al-munazzalu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalamullah, firmannya Allah Ta'ala, al-mu'jizu, sebagai mukjizat, sebagai sesuatu yang melemahkan pihak lain, al-munazzalu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada rasulnya yang paling akhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilafzil arabi, dengan lafaz berbahasa Arab, biwasitatil amin Jibril, dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam, al-muta'abbadu bitilawatihi, yang dipandang sebagai ibadah pembacaannya, al-maktubu fil masahif, yang tertulis di dalam lembaran-lembaran, al-manqulu bitawatur, yang sampai kepada kita yang sudah 1400 tahun dari kehidupan Rasulullah itu dengan tawatur atau mutawatir, al-mabdu'u bi suratil Fatihah, dimulai dari surat Al-Fatihah,
Al-Makhtum bi suratin Nas, dan ditutup dengan surat An-Nas. Pemirsa Keismaya CTV rahimakumullah. Berangkat dari definisi Al-Quran yang ditetapkan oleh para ulama ini saja, subhanallah, kita sudah mendapatkan pengetahuan yang cukuplah memandang Al-Quran itu sebagai sesuatu buku yang istimewa. Yang pertama, ini biasanya kalau kita ini mendapatkan buku bestseller yang terpampang di toko buku ternama, tentu bertanya, penulisnya siapa? Yang laris-maris itu bagi anak-anak muda itu biasanya buku-buku motivasi. Yang nulis Pak Ipo, misalnya Ipo Santoso. Wah mesti apiin. Karena melihat pengarangnya. Maka sekarang kalau Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang bisa menandingi kualitasnya? Ini berasal dari Allah Ta'ala. Jangankan kok begitu, seseorang yang kerja di sebuah instansi pemerintah lantas kemudian dapat surat dari mana, Pak? Setelah dibaca, ada gambarnya Garuda Pancasila, kemudian diantar oleh orang yang dikawal betul dengan mobil kepolisian. Ternyata ini pas pampres khusus untuk mengantarkan surat Pak Presiden. Subhanallah, udah macam-macam kita. Wah, ini asalnya dari Pak Presiden. Asalnya dari Pak Presiden, nggak macam-macam ini. Ini titahnya, perkataannya, perintahnya Pak Presiden. Dari siapa buku itu, tulisan itu sebuah keistimewaan sudah. Ini kalamullah, firmannya Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala. Mempunyai keistimewaan asalnya dulu. Kemudian Al-Mu'jizu. Al-Mu'jizu itu maksudnya melemahkan semua pihak, bahkan menantang semua pihak untuk membuat semacam Al-Quran. Dia diturunkan dari Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana, Al-Azizil Alim, yang maha perkasa lagi maha mengetahui, Tanzilum minar Rahmanir Rahim, diturunkan dari yang maha pengasih lagi maha penyayang, La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih, tidak tercampuri dari arah depan maupun belakangnya itu kebatilan sedikit pun, karena diturunkan dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Surat yang dibacakan oleh Ananda Mish'al tadi malah menegaskan fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun, maka aku bersumpah dengan apa yang engkau lihat dan apa yang tidak engkau lihat. Innahu laqaulu rasulin kirim, betul-betul Al-Quran itu adalah ucapan dari utusan yang mulia. Dia bukan wa ma huwa biqauli syair, bukan ucapannya penyair, karena ucapannya penyair itu hanya mengandalkan keindahan lafaz, karena maknanya itu tidak ada. Wala biqauli kahin, bukan pula ini ucapannya dukun-dukun mantra-mantra. Kalau mantra-mantra itu nggak bisa dipahami, meskipun kadang reaksinya juga nggak jelas, punya dampak. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengingatnya. Tanzilum min rabbil alamin, dan itu diturunkan dari penguasa alam semesta. Masya Allah, Ustaz. Apabila yang tadi kita dapat surat dari Presiden, pasti disimpan. Hati-hati, dibaca, dihafalkan apa itu titahnya. Dan Masya Allah, dengan adik kita yang tadi sudah membacakan yang dengan luar biasa ya. Semoga pemirsa di rumah juga bisa terinspirasi. Nampaknya sudah ada pertanyaan juga, tapi akan kita ikuti setelah jeda yang berikut ini. Yayasan Binaul Mujtama
atau Yayasan Bina Masyarakat. Menaungi Masjid Jami Al-Um, SD Islam Al-Um, Pesantren Tinggi Al-A'immah, Perpustakaan Al-Ghamidi, Majalah Al-Um, majalah keluarga, dan Radio Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kunjungi website kami di www.binamasyarakat.com. Memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Kaismaya JTV, Kajian Islam Malang Raya. Pada episode ketiga ini adalah diasuh oleh Al-Ustadz Alvin Sohi Hafizahullah. Dan kita akan lanjutkan materi tentang Al-Quran yang redaksinya sangat luar biasa tadi. Ustadz. Ya. Karena ini diturunkan dari penguasa alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka gak bisa dibandingkan antara ketelitian redaksi tulisan makhluk dengan tulisannya Al-Khaliq, tulisannya Sang Maha Pencipta dengan tulisannya manusia ini. Kadang manusia itu kalau menulis buku, hampir semua penulis buku di dunia ini senantiasa menyertakan di dalam redaksinya, buku ini masih kurang dari sempurna. Saran dan kritik kami masih menerimanya untuk kesempurnaan tulisan ini, begitu. Tapi karena ini diturunkan dari penguasa alam semesta, maka justru memancing pihak-pihak lain. Ayo silakan. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kalian tidak mau merenung fikirkan Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah. Kalau seandainya Al-Qur'an itu dibikin oleh yang selain Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tentu kalian akan mendapati di dalam ayat-ayatnya itu kontradiksi yang banyak. Bahkan pada halaman pertama, halaman yang kedua saja kita buka lembaran Al-Qur'an itu langsung akan tertulis alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini ada sebuah buku yang tidak ada keraguan di dalamnya. Enggak butuh revisi lagi. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang mau bertakwa. Kemudian juga sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, utusan yang diperintahkan untuk membawa buku ini pun tidak macam-macam. Nazala bi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin. Diturunkan oleh Jibril, malaikat yang terpercaya, yang Zumirrah, mempunyai kecerdasan, muta'in thamma amin, dia itu begitu ditaati di kalangan para malaikat, lagi sangat terpercaya.
Nah, ini utusannya aja tidak macam-macam. Istimewa betul buku ini. Kemudian keistimewaan yang lain dari Al-Quran ini adalah Al-Maktubu fil Masahif, tertulis di lembaran-lembaran. Pada periode awal Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, senantiasa beliau memanggil para penulis wahyu yang disebut sebagai kutabul wahyi. Sehingga keotentikannya itu betul-betul terpelihara, tulisan dan lafadznya. Keistimewaan yang lain dari para kitab-kitab yang lain adalah bilafzil Arabi, bahasa ketika ayat Al-Quran itu diturunkan itu masih segar, masih persis seperti ketika diturunkan dulu sampai sekarang. Sehingga disebutkan di dalam definisi ini al-manqulu ilaina bitawatur, sampai ke zaman kita ini dengan mutawatir. Pengertian mutawatir itu yang meriwayatkan Al-Quran ini dari satu generasi ke generasi, dari Nabi Muhammad sampai ke kita saat ini, itu dalam jumlah orang di setiap tingkatan generasinya itu yang tidak mungkin sepakat berjamaah, ayo bohong bareng, ayo. Tidak begitu. Tidak begitu. Setiap tahapannya, mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai kita ini, setiap zaman yang meriwayatkan Al-Quran ini betul-betul orang yang tidak terindikasi, sekelompok orang yang tidak mungkin terindikasi berbuat bohong, korupsi ayat. Coba saja, para penghafal Al-Quran di seluruh dunia ini jumlahnya puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta. Bahkan ada sebuah negara di Afrika itu 90% penduduknya itu hafal Quran. Kalau sampai salah domahnya, salah kasrohnya, kakean titiknya gitu aja sudah diprotes, bukan orang sak kecamatan, sak dunia. Jadi al-manqulu ilaina bitawatur, ini istimewanya buku ini. Istimewanya buku ini. Sehingga patut untuk kita mengutamakannya. Ini yang paling penting. Kita patut untuk mengutamakannya. Bahkan melebihi buku-buku bestseller. Karena ini yang merupakan buku bestseller tiap zaman. Buku bestseller tiap zaman ya ini. Yang bukan hanya melejitkan satu potensi diri manusia. Kebanyakan para penulis bestseller di dunia ini kan hanya melejitkan satu atau dua potensi. Ini semua potensi manusia itu ada di situ. Kalau mau dikaji dan berinteraksi dengan intens dengan Al-Quran. Kemudian dia dimulai dari surat Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surat An-Nas, meskipun rangkaian turunnya itu tidak sebagaimana yang tertulis mushaf saat ini. Jadi ayatnya yang pertama kali turun bukan Al-Fatihah, bukan. Tapi semuanya para ulama sepakat, ya ini yang paling pertama turun adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Adapun susunan yang sekarang ini adalah susunan yang betul-betul sudah di-ACC oleh Rasulullah SAW berdasarkan kepada Al-Aridatul Akhirah, yaitu setoran hafalan Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril yang paling akhir, yang sudah diupdate menjelang beliau wafat. Ini istimewanya buku ini. Pemirsa Kesmaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewanya Al-Quran lagi, turunnya pun itu dipilihkan waktu yang istimewa. Nah, kedatangan orang istimewa itu kan kadang waktunya itu sudah ditentukan. Ini nanti jam sekian lakukan persiapan. Sama juga penjagaan di langit diperketat supaya tidak ada yang mengintervensi wahyu Allah Ta'ala. Kemudian juga malam ketika turunnya itu merupakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Itu surat Ad-Dukhan, surat ke-44 ayat yang ketiga. Bahkan disebut surat ketiga ayat yang menggarisbawahi tentang kemuliaan waktu turunnya Al-Quran itu surat Al-Qadar, malam kemuliaan, malam penentuan, atau malam yang sedemikian sempit saking banyaknya malaikat yang ikut mendampingi Al-Quran itu turun. Maka ini istimewanya buku ini. Kembali lagi kepada pembicaraan kita. Senantiasa di dalam kitab-kitab berbahasa Arab itu disebutkan
fadailul Quran, fadlu qiraatil Quran, keutamaan membaca Quran. Ada pertanyaan. Kalau sudah Al-Quran itu sedemikian istimewa sebagai sebuah buku yang langsung dari Allah Ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, pencipta kita, sebagai nikmat yang tertinggi yang dianugerahkan kepada manusia, sekarang pertanyaannya, kita sudah mengutamakannya atau tidak? Sebab gaya hidup orang yang mengutamakan sesuatu itu, kita lihat saja. Orang yang memandang bahwa gadgetnya itu utama. Gelisah kalau sampai, kok gelisah? Handphoneku carry. Kenapa? Dipandang utama handphone itu. Ada lagi, sama kok gak tenang nopo? Iki latin delok balang. Karena diutamakan delok bal-balan ini, maka dipandang risau kalau tidak ketemu sama sepak bola ini. Masya Allah. Bahkan diwangi, tolong aku kok bukan jam loro ya. Ono apa? Iki semifinal iki. Loh gitu. Karena diutamakan. Jadi mari kita balik sikap kita ketika kita membaca fadailul Quran atau fadlu qiraatil Quran dan bab-bab yang semacam itu. Pertanyaan dalam hati, sudahkah Al-Quran itu kita jadikan sebagai buku yang utama? Nah, nanti kita akan mengkaji cara mengutamakan Al-Quran atau amal-amal perbuatan apa saja yang dipandang sebagai mengutamakan Al-Quran. Masya Allah, subhanallah. Ustaz, nampaknya kita mulai ada pertanyaan dari 40107 ini. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa, di mana Pak? Dari Pak Jaidi dari Turen. Iya, silakan Pak. Subhanallah. Mau nanya Ustaz, Nggih. begini. Ada ayat yang mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu lidzalimina illa khosara. Nah, ini yang saya tanyakan. Mohon pengertian masalah ayat ini begitu Ustaz. Karena itu mengandung bahwa Al-Quran merupakan obat. Iya. Demikian, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu Ustaz, mari. Ya. Yang beliau sampaikan tadi, saudara muslim kita dari Turen ini adalah sebuah ayat di dalam surat Bani Israel, ayat yang ke-80 sekian. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an. Minal Qur'an, min itu dengan makna min ba'diyah. Ma huwa shifaa'un, yang di dalamnya itu ada syifa, penyembuh. Wa rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang mukmin. Wala yazidul zalimina illa khasara, dan tidaklah Al-Quran itu menambah kepada orang zalim kecuali kerugian. Ini memang ayat-ayat yang dimaksud Al-Quran itu sebagai syifa, para ulama membaginya sebagai dua. Memang Al-Quran itu bisa digunakan sebagai obat fisik, penyakit fisik. Obat penyakit fisik. Sehingga Nabi SAW ketika beliau sakit, maka beliau meruqyah diri beliau dengan ghaslu qul, 3 qul, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sebagai obat fisik sakit. Kemudian manakala beliau sudah sangat berat sekali, maka yang membacakan ayat-ayat syifa, ayat-ayat untuk dijadikan obat itu adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau membacanya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ini, kemudian ditiupkan ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diusapkan ke tubuh beliau karena kepingin dapat keberkahan tangan beliau. Istrinya sendiri tapi ini. Istrinya sendiri. Kemudian juga ada riwayat sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dalam Sahih Bukhari dikatakan beliau meruqyah kepala kampung atau ketua kampung lah, yang beliau singgah dengan beberapa orang sahabat. Kepala kampungnya ini tersengat binatang berbisa. Sampai akhirnya ternyata sahabat Abi Sa'id ini meruqyahnya dengan membaca Al-Fatihah.
sembuh. Maka Al-Quran sebagai syifa dipahami sebagai penyembuh penyakit fisik ini juga dikuatkan oleh riwayat-riwayat ini. Dan yang lebih penting adalah Al-Quran itu merupakan obat penyakit jiwanya manusia. Saya ambil contoh. Sombong itu penyakit loh. Sombong itu penyakit. Manusia yang sombong ini sebetulnya, oh, orang ini jiwanya lagi sakit. Kenapa? Wong manusia itu tabiatnya itu penuh dengan kekurangan, bersifat dengan segala sifat kelemahan. Kok dia itu sombong? Tidak pantas. Kesombongan itu layak bagi satu pihak yang sudah tidak membutuhkan lagi kepada pihak lain. Siapa? Ya Allah Ta'ala. Sehingga kalau orang itu sombong berarti dia itu sakit jiwanya. Maka penyembuhnya kayak apa? Kita lihat contoh Al-Quran mengemukakan sebuah penyakit kejiwaan sekaligus obatnya, yaitu kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Innal insana layatgha, sungguh manusia itu cenderung melampaui batas, menyombongkan diri. Ar-ra'ahu istaghna, hanya karena dia merasa dirinya cukup. Macam-macam itu. Cukup berduit, cukup berkuasa, cukup duwe pengikut, macam-macam lah, cukup wake, cukup berpengaruh, cukup ganteng, macam-macam, cukup ayu, semuanya lah. Ini kesombongan muncul. Obatnya apa? Ayat selanjutnya itu, inna ila rabbika ruj'ah. Sesungguhnya kepada Tuhannya lah dia bakal dikembalikan. Memangnya orang yang sombong-sombong dengan apa yang dimilikinya itu bisa ngeles dari tidak kembali kepada Allah, menghindari kematian bisa? Sekaligus obatnya. Ini salah satunya. Ada lagi. Ada orang muat di daerah. Kikir. Nah, kikir kan sebenarnya penyakit. Membelanjakan sesuatu dengan boros itu juga penyakit. Kemudian kikir itu juga penyakit. Al-Quran memberikan terapi. Terapinya apa? Ada mekanisme mendonasikan harta dengan zakat, sedekah sunnah, sedekah wajib itu. Ini sebenarnya terapi dari Al-Quran untuk menyembuhkan jiwa manusia. Sehingga Allah berfirman, khudz min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Begitu. Ambillah dari harta mereka itu untuk mensucikan diri mereka dan harta mereka, jiwanya dan hartanya. Itu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, gitu ya, Bapak ya. Ada lagi dari 40107 kita tunggu. Ya, halo. 40107 silakan. Baik, Ustadz, kita nampaknya ke SMS dulu, Ustadz. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sinta di Malang. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Putra bungsu saya umur 4,3 tahun, 4,5 tahun lah ini ya. Dia sudah sekolah di salah satu KBIT, ini mungkin kelompok bermain atau TK gitu. Mau tanya bagaimana cara yang tepat untuk mengajarkan dan menjaga hafalan putra bungsu saya. Dia sekarang sudah punya beberapa hafalan, surat pendek, ayat kursi dan beberapa hadis-hadis sederhana. Mengingat dia cepat sekali menangkap jika diajak menghafal, mohon bantuannya sukron. Dari Bu Sinta ini. Benar, Ustaz. Tapi nampaknya kita terima dulu telepon. Iya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dari mana, Pak? Dari apa Ari? Bapak? Sawu Jajar, Ari. Bapak Arif nggih? Sawu Jajar. Iya. Mau nggak Pak Arif? Begini Ustaz. Di rumah saya itu kan ada Qurannya itu yang sudah kumel, terus sudah lecek ya. Terus juga ada tabloid-tabloid tentang Islam. Lah itu kan kalau disumbangkan juga tidak pantas. Terus mau bagaimana caranya memusnahkan itu, dibuang begitu saja kan tidak boleh, Ustaz. Seperti apa caranya ya supaya tidak ada di rumah lagi gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum Bapak Arif di Saujajar. Ustaz, kita jawab dari Bu Sinta tadi, kemudian Bapak Arif. Ya, silakan Ustaz. Menjaga hafalan, apalagi untuk anak-anak, kita mesti ingat kunci dari hafalan itu adalah pengulangan. Kalau saya bertemu dengan seseorang si A gitu, tapi ketemunya cuma sekali,
Nanti kalau ketemu di jalan ya, sopo imam. Tapi kalau ketemunya berulang-ulang, oh iki arek JTV. Sing ngenani kutek-kutek iku. Begitu. Karena pertemuannya beberapa kali. Tapi kalau satu kali, sopo ya? Begitu. Sama dengan menghafal itu kuncinya di situ, pengulangan. Nah sekarang intinya adalah anak kecil itu kan susah disuruh ngulang-ulang. Dia butuh ada reward, ada penghargaan, ada suasana yang nyaman, ada tanpa tekanan. Oke, di usia 4,5 tahun nih. 4,5 tahun. Memang memulai menghafal itu di usia emas ya segitu itu, dengan memperdengarkan bacaan Al-Quran, dengan ya kalau dulu saya punya anak tak pangku, kemudian kita membacakan Al-Quran kepada dia dan membacakannya sepotong-sepotong. Misalnya membacakan surat Al-Qari'ah, dia mengikuti Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, masih bisa dia mengikuti Mal-Qari'ah. Tapi ayat yang ketiga, wa ma adraka mal-qari'ah, enggak bisa. Maka dipotong saja, wa ma adraka. Dia mengikuti wa ma adraka mal-qari'ah. Dia mengikuti. Terus seperti itu. Alangkah indahnya di usia Ananda yang 4,5 tahun itu diperkenalkan seluruh lafaz Al-Qur'an 30 juz itu dengan metode seperti itu. Pagi di bangku dia 10 menit, kemudian sore dia di bangku 10 menit untuk mengikuti ibunya. Kemudian hafalannya tidak harus dia itu disuruh duduk, ayo hafalkan ya. Tidak bisa begitu anak kecil. Tapi mungkin Sudah masa lalu Ustaz. menjelang dibikinkan susu, dia harus menyetorkan dulu, mengulang dulu hafalannya. Atau ketika dia dibonceng naik sepeda motor berangkat sekolah, dia harus memurojaah hafalannya. Alhamdulillah kalau kita punya rezeki ada mobil. Wah, subhanallah. Ada seorang anak ketika menyetorkan hafalannya, kok begitu cepat? Nah, kamu dulu kan masih dapat setengah juz. Iya Ustadz. Umi saya itu kalau ngantar ke sekolah, di dalam mobil disetelkan murotal. Jadi anak kecil itu ya mirip tape recorder itu. Tape recorder. Betul-betul alat perekam yang luar biasa dia. Dia hafal 1 juz itu hanya karena setiap hari ketika berangkat dan pulang sekolah itu diperdengarkan juz itu saja. Nah kita ini kan waktunya orang Malang ini kan banyak habis itu di jalan sebetulnya. Apalagi macetnya luar biasa di mana-mana. Nah itu kalau dimanfaatkan luar biasa. Oke, berikan reward kepada anak-anak segitu. Berikan suasana menyenangkan. Tidak harus ketika dia memurojaah hafalan itu, dia duduk manis. Apa loh ya? Tidak begitu. Bahkan saya lihat ada salah satu sekolah itu menerapkan ketika dia bersama olahraga. Ustaz. Iya, tidak apa-apa. Bersama olahraga, lari-lari, aktivitas. Ayo apa? Langsung Al-Fajr di situ. Beberapa ayat. Masya Allah itu. Iya. Dan yang lebih penting nanti tingkat lanjut usia dia itu, dia harus menemukan komunitas yang mempunyai hobi yang sama. Hobinya menghafal. Wah itu asik. Hanya kita di Geria Tilawah punya komunitas seperti itu. Untuk anak-anak ini kita kumpulkan, diberi suasana bermain yang asik. Jadi konsep namanya learning by doing, belajar sambil bermain ini betul-betul kita terapkan. Seneng anak, bukan menjadi tekanan menghafal. Ya, ya jazakallah khairan Ustaz. Kita jawab dari Bapak Arif Sesau Jajar tadi, itu tentang Al-Quran yang sudah kumal, mau disumbangkan kok gak pantas, mau diapakan, mau memusnahkannya bagaimana Ustaz? Iya. Pemirsa Keismaya CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kendala hampir seluruh masjid. Mempunyai mushaf yang sudah katanya dibuang itu wedi kualat dosa. Kalau disimpan itu menyita tempat di mana-mana. Kalau diberikan ya udah tidak layak. Oke, maka solusinya adalah ya memang dibakar itu. Kemudian sampai betul-betul lafadznya itu hancur. Kan biasanya ketika dibakar itu masih ada saja, masih bisa kebaca, ya bagaimana dihancurkan? Dihancurkan. Memang banyak pernak-pernik solusi yang ditawarkan para fuqaha itu bagaimana Al-Quran sudah nggak kepake seperti itu. Itu banyak, tapi ya
pada intinya yang paling mudah ya seperti itu. Dan saya punya pengalaman pribadi. Ini kilas balik ketika usia kelas 1 SMP dulu. Kenapa ketika SD itu saya malas baca Quran? Selidik punya selidik, ini kalau kilas balik, oh ternyata saya mulai senang membaca Quran itu kelas 1 SMP. Kenapa? Waktu itu ayah saya membelikan Al-Quran, kok capek temen Al-Quran ini. Jadi semangat. Iya. Salah ini hurufnya koyok batik. Kemudian kertasnya berkualitas, burem lagi. Ya orang jadinya malas mau baca itu. Gak bersemangat. Tapi kalau covernya bagus, kertasnya bagus. Dan sekarang sudah ada yang bisa dapat pulpennya, pen yang otomatis bisa membaca itu. Masya Allah. Yang dapat pahala nih pulpennya nanti. Iya. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Kita tunggu di 40107. Iya, masih belum ada. Kalau belum ada pertanyaan lagi Ustaz dari Ibu Endah. Ini pertanyaannya sebenarnya sudah terjawab tadi, tapi kita bacakan saja. Dari Ibu Endah, Ustaz mau tanya bagaimana memelihara hafalan Al-Quran. Syukron. Kalau tadi memelihara hafalan anak kecil, sekarang orang dewasa ini. Ya, orang dewasa. Pemirsa Kismain dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hafalan. Saya kepingin mengulang lagi, yaitu kunci menghafal itu adalah pengulangan. Kalau orang dewasa, maka pengulangan ini yang menjadi kendala paling utama adalah soal manajemen waktu. Soal manajemen waktu sebetulnya. Kalau sesuatu itu sudah diutamakan, balik lagi para pecinta sepak bola. Jadi awak rotok gak pati enak tapi Arema main berangkat nang Kanjuruhan. Diciptakan itu. Diusahakan betul kalau sudah diutamakan. Sama juga orang punya hafalan Quran beberapa juz atau mungkin 30 juz. Maka kalau dia memandang mengutamakan hafalannya, betul-betul memuliakan Al-Quran yang dalam hatinya itu, ya secara otomatis dia akan menciptakan waktu, memanage waktunya untuk tercipta kesempatan dia harus murojaah dan membaca Al-Quran. Paling tidak sebelum subuh dia sudah bangun untuk memurojaah 1 juz. Setelah sholat subuh dia memurojaah 1 juz. Kemudian menjelang maghrib mungkin setengah juz. Setelah sholat subuh atau setelah sholat isya dia membaca setengah juz. Sudah dapat berapa? 3 juz. Orang itu harus menciptakan untuk dirinya waktu itu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, berprofesilah ketika Anda sudah punya hafalan itu, punya profesi yang masih terkait dengan Al-Quran. Imam masjid. Tabiat manusia itu ono males sih. Tapi kalau dia menciptakan mekanisme memaksa dirinya harus murojaah, kenapa? Aku ngimami di masjid dari. Kepaksa dia. Kemudian yang berikutnya, ngajar. Subhanallah. Saya dulu banyak menyelesaikan hafalan saya itu atas bantuan anak kecil yang saya simak. Anak kecil yang saya simak. Subhanallah. Dengan menyimak bacaannya anak-anak itu, lama-lama mantap hafalan nih. Jadi sebetulnya ini sing dadi guru aku parek cilik. Begitu. Kalau sudah punya hafalan itu. Jadi masih berinteraksi yang terkait dengan Al-Quran lah. Iya, Ustaz. Jadi intinya di pengulangan Ustaz. Iya, pengulangan. Baik anak-anak maupun dewasa ya. Iya. Baik pemirsa KISMAIA JTV, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Anda tahan dulu pertanyaannya di 40107 atau di 0856 6447 6466. Kita ikuti setelah pariwara berikut ini. Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat menaungi Masjid Jami Al-Um, SD Islam Al-Um, Pesantren Tinggi Al-A'immah, Perpustakaan Al-Ghamidi,
Majalah Al-Um, majalah keluarga. Dan Radio Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kunjungi website kami di www.binamasyarakat.com. Memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. Masih di Kaismaya, kajian Islam Malang Raya, dan pada kesempatan kali ini di episode ketiga akan diasuh oleh Al-Ustadz Alvin Sohi Hafizahullah Ta'ala. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi masuk Ustadz dari Raffi di Sukun. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya untuk menghafal surat yang panjang? Apa harus diulang-ulang seperti yang tadi atau ada metode tersendiri Ustadz? Ya. Sudah. Menghafal surat yang panjang. Surat yang paling panjang kan surat Al-Baqarah, 286. Yang nomor 2 jumlah ayatnya surat Asy-Syu'ara. Oke. Yang pertama, bangkitkan motivasi internal diri kita dalam kaitannya menghafal. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menggaranti penjagaannya. Sadarilah, resapilah surat Al-Hijr ayat yang ke-9 ini. Yaitu, kita merenung fikirkan, kita ini dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang diikut sertakan dalam menjaga Al-Quran. Dalam menjaga Al-Quran. Jadi, kemuliaan diri ini harus ada. Sehingga ini nanti mempengaruhi mental. Waduh rek, dawa nih rek. Katanya ngapal sing dawa grogi gitu. Grogi. Oke, bangkitkan kemuliaan diri. Kemudian meminit hafalan yang panjang, hafalan surat yang panjang ini memang motivasi itu sangat butuh. Oke, motivasinya dengan kemuliaan itu tadi. Kemudian yang berikutnya, ada metode yang bisa dijadikan seseorang untuk kuat untuk menghafal surat yang panjang, yaitu metode cinta. Apa ini? Metode cinta itu begini, temukanlah sebuah alasan di dalam diri kita ini untuk betul-betul punya semangat menyelesaikan hafalan surat yang panjang itu. Mungkin alasannya subjektif. Contoh, saya kepingin menghafal surat Yusuf itu. Kenapa? Nanti kalau saya mau menikah, saya mau ngasih mahar calon istri saya dengan saya bacakan surat Yusuf dengan hafalan. Contoh, ini subjektif sekali. Surat Al-Baqarah, saya kepingin menghafal surat yang paling panjang se-Al-Quran. Masya Allah. Nah, itu bangkitkan. Berarti dibangkitkan cinta tadi. Iya, mencintai apa surat yang mau dihafal itu dicintai.
Masya Allah. dicintai. Baik, jazakallah khairan. Kita terima telepon dulu. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari mana Bapak? Dari Ferry di Saujajar. Dari Bapak Heri. Ferry. Ferry, iya. Bapak Ferry di Saujajar. Mau nggak Pak Ferry? Iya. Saya pernah ditanya oleh orang Kristen bahwa Quran kamu itu tidak paham tentang Trinitas. Di mana di surat Al-Maidah ayat 72 sampai 73 di situ Bunda Maryam diposisikan sebagai Tuhan. Tetapi di kata dia itu yang namanya Trinitas itu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, gimana saya tidak bisa menjawab bahwa Quran kamu itu tidak paham tentang Trinitas? Ya, begitu aja Bapak. Ya, begitu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Bagaimana? Iya. Ini Al-Quran membicarakan tentang posisi akidah tauhid dibandingkan akidah yang selainnya. Mulai dari surat Al-Maidah ayat ke-72 sampai ayat yang ke-76 itu berbicara tentang keyakinan penganut Nasrani. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, bahwa Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah. Wa qala al-Masihu, padahal Al-Masih itu mengatakan, ya bani Israil a'budullah rabbi wa rabbakum, wahai sekalian Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, artinya dia menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, faqad haramallahu alaihil jannah, dan maka sungguh Allah akan mengharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang yang zalim itu penolong. Penanya dari Saujajar. Langsung Anda lihat surat Al-Maidah ayat ke-75. Betapa Al-Quran menyelipkan sebuah redaksi yang sangat pendek untuk menafikan ketuhanan Isa dan ibunya. Kita lihat ini, ayat ke-75. Bapak penanya dari Saujajar. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul. Tidak lain Isa putra Maryam itu hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelum dia itu rasul-rasul yang banyak. Rasul-rasul yang banyak. Wa ummuhu siddiqah. Maryam itu, ibunya itu orang yang sangat jujur. Kenapa? Karena Bani Israel itu menuduh Maryam itu melakukan tindakan asusila. Silakan ditengok dalam surat Maryam. Ini surat kesukaan saya juga. Saya dulu menghafal surat Maryam itu dengan metode cinta. Masya Allah. Nah, metode cinta. Surat Maryam, surat ke-19. Oke, wa ummu siddiqah. Ibunya itu orang yang sangat jujur. Jadi Bunda Maria atau Maryam itu orang yang sangat jujur. Karena Isa dan ibunya, ini isim tasniyah untuk menunjukkan dua orang. Karena keduanya itu yakulani ta'am. Isa dan ibunya itu sama-sama mengkonsumsi makanan. Untuk menafikan sifat-sifat ketuhanan di dalam dua orang ini, maka Allah menyebutkan karena yakulani ta'am, kedua-duanya ini mengkonsumsi makanan. Pertanyaannya, yang masih membutuhkan makanan, membutuhkan pihak lain, dan dia membutuhkan harus ke belakang untuk buang hajat, maka ini menafikan sifat-sifat yang mengandung aspek ketuhanan. Kemudian ayat ini dilanjutkan, ungdur
Kaifa nubayyinu lahumul ayat. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kami. Tsumangzur. Kemudian perhatikanlah setelah mereka mendapatkan penjelasan, anna yufakun. Bagaimana mereka bisa menyimpang atau memilih menyimpang dari kebenaran. Itu, Pak. Kembali lagi, saya kembali memberikan kesimpulan, boleh? Iya, silakan Ustaz. Umat Islam, kita dari awal mengkaji tentang fadailul Quran atau fadlu qiraatil Quran. Kita temukan alasan-alasan kenapa kita harus mengutamakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Karena dia diturunkan dari Allah, sampainya kepada kita pun dengan cara yang istimewa, dipandang sebagai ibadah pembacaannya, maka layak kalau kita itu mengutamakan betul-betul Al-Quran. Masya Allah. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, nampaknya pembicaraan ini tidak akan habis dalam waktu 1 jam, tapi insya Allah kita akan berjumpa di episode-episode mendatang, dan Anda bisa mengikuti KAI Semaya JTV ini setiap hari Jumat pada pukul 4 sore insya Allah. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan semoga kita bisa mengambil apa yang bisa kita manfaatkan. Maksudnya kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Alvin Hafizahullah Ta'ala. Dan dari studio kami mohon undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh